Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fiona Mila Syamsi dari IF4310 kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan strategi kelompok saya terhadap tugas pemrograman 1 algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan algoritma untuk mencari suatu solusi terhadap suatu masalah dengan cara membangkitkan suatu individu secara acak atau disebut juga kromosom atau disebut juga solusi yang memungkinkan untuk menjawab suatu masalah di mana individu tersebut memiliki nilai fitness, yaitu untuk mengukur solusi tersebut baik atau tidak. Dan kumpulan dari individu itu akan membentuk suatu populasi, di mana populasi tersebut akan dilakukan seleksi dan evaluasi sebanyak iterasi hingga mencapai generasi maksimum. Dan setelah mencapai generasi maksimum, maka akan dipilih kromosom terbaik dengan nilai fitness yang terbaik, dan itulah solusi terbaiknya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu, di sini kita harus mencari nilai maksimum dari fungsi hxy, yaitu cos x kuadrat dikali sin y kuadrat ditambah x tambah y, dengan range x bernilai dari min 1 sampai 2, dan nilai y dari min 1 sampai 1 dengan mengimplementasikan algoritma genetika. Kelompok kami menggunakan bahasa Python dalam mengimplementasikan pemrograman terhadap algoritma genetika. Hal yang diobservasi pada permasalahan ini seperti berikut. Begitu pula dengan proses yang harus dibangun dalam menyelesaikan masalah tadi. Langkah pertama itu merepresentasikan individu kromosom. Pertama, di sini ada binary encoding. Jadi, kromosom binary ini memiliki gen di mana setiap gennya itu bernilai 1 atau 0. Nah, rumusnya itu untuk salah satu atributnya itu di mana x sama dengan range minimum ditambah range maksimum dikurangi range minimum dibagi sigma dari 2 pangkat min i, di mana i itu dimulai dari 1 sampai n. N itu adalah jumlah gennya, ditambah G1 atau gen 1 dikali 2 pangkat min 1, jumlahkan sampai Gn kali 2 pangkat min n. Jadi n itu adalah jumlah gen yang terdapat dari suatu kromosom. Nah, berikutnya ada integer encoding, yaitu di mana gennya itu memiliki rentang nilai 0 sampai 9, rumusnya seperti ini. Dan untuk real encoding, yaitu gennya memiliki rentang nilai dari 0 sampai 1. Kelompok kami memilih kromosom biner karena memiliki keberhasilan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan masalah ini, di mana kami memilih kromosom binernya itu sebanyak 16 bit, dengan X-nya itu berjumlah 8 gen dan Y-nya juga 8 gen. Di sini adalah codingan untuk desimalnya, dan di sini untuk decode kromosom binernya terdapat jumlah gennya 16. Dan di sini X dan Y itu harus dirubah ke bentuk desimal, itu untuk memudahkan nanti dalam menghitung nilai fitnessnya. Dan ini pembagi dan X bin dan Y bin itu merupakan pengimplementasian coding terhadap rumus yang tadi, dan nanti akan return X bin dan Y bin, yaitu variabel X dan Y yang sudah di-encoding. Berikutnya adalah jumlah populasi dan generasi. Jumlah populasi sangat mempengaruhi kinerja dari algoritma genetika karena populasi tersebut merupakan kumpulan dari individu atau kromosom, di mana kromosom tersebut merupakan solusi yang memungkinkan untuk menjawab masalah. Rentang aman itu dari 50 sampai 100. Kelompok kami memilih 50 populasi agar dapat mencakup permasalahan dari yang akan dituntaskan. Karena kalau terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah terhadap konvergensi wilayah lokal dari solusi. Berikutnya adalah jumlah generasi, yaitu jumlah dari iterasi saat melakukan rekombinasi atau evaluasi dan seleksi terhadap populasi. Kami memilih generasi sebanyak 20 supaya tidak terlalu kecil, dimana jika terlalu kecil itu akan menyebabkan terjebak terhadap nilai lokal optimumnya. Jika terlalu banyak juga akan membebankan terhadap running time dan beban komputasi komputernya. Ini untuk codingan dari pembangkitan populasi. Jadi populasinya itu terdiri dari individu yang random sebanyak jumlah gennya. Di sini juga kami memilih probabilitas mutasi sebesar 0,01 karena sesuai dengan teori mutasi dapat terjadi jika mendekati 1%. Probabilitas crossover kami memilih 0,65 karena sesuai dengan teori juga bahwa crossover dapat terjadi jika mendekati 60% sampai 70%. Fitness yaitu ukuran yang menunjukkan baik atau tidaknya suatu solusi atau kromosom atau individunya. Di sini kami menggunakan nilai fitness maksimum karena tadi di permasalahannya juga kita harus mencari nilai maksimum dari suatu fungsi tersebut. Sehingga F sama dengan H. Jadi di sini untuk perhitungan yang soal dari fungsi, dan di sini fitness untuk dari awalnya itu 0, dan dimulai dari populasi mulai dari individu yang pertama sampai individu akhir populasi itu nanti akan dihitung fitnessnya. X yang di sini sudah di decode ke kromosom binernya, nanti akan dihitung nilai fitnessnya dari setiap individu.
Nah, di sini juga nanti akan dicari nilai maksimum dari nilai fitness dari populasi yang dihitung. Seleksi paren. Jadi setelah itu nanti populasi itu akan diseleksi. Di sini terdapat dua cara, turnamen dan roulette wheel. Untuk turnamen itu akan mengubahnya itu sebanyak jumlah individu sebanyak n dan secara random dengan nilai fitness terbaik. Sedangkan roulette wheel ini memiliki probabilitas setiap kromosom. Di sini kami bisa seleksi turnamen karena cenderung tidak terlalu kompleks dibandingkan roulette wheel. Karena turnamen juga memiliki time complexity yang cepat. Turnamen ini tuh melakukan seleksi itu secara acak kandidatnya. Dan nanti fitnessnya juga akan diseleksi. Di sini nanti akan diurutkan untuk fitness yang terbaik itu nanti dari populasi yang sedang diseleksi. Dan nantinya tuh akan mengembalikan individu terbaik dari populasinya berdasarkan fitness ranknya. Crossover. Nah, crossover ini terdapat single point dan 2 points. Di sini kami menggunakan single point, jadi terdapat satu titik temu untuk melakukan pertukaran atau counseling terhadap kromosomnya. Dan kromosom ini juga akan terjadi jika mendekati 60% sampai 70%. Jadi kami menggunakan single point. Jadi titik poin itu dilakukan secara random dari satu parennya yang akan dilakukan kawin silangnya. Nah, di sini pertukarannya nanti akan menghasilkan paren 1 dan paren 2 yang sudah kawin silang. Selanjutnya mutasi. Mutasi ini dapat terjadi jika mendekati 1%. Dan mutasi ini itu digunakan untuk menjaga variasi populasi dari tiap generasinya. Nah, di sini akan dipilih secara acak dari gen yang terdapat di kromosom. Ini merupakan codingannya. Jadi dimulai dari I sampai M dari gen di terdapat di kromosom itu akan dipilih secara acak. Nanti jika titik M ini menunjuk suatu gen di mana gen tersebut memiliki nilai 1, maka akan berubah jadi 0 dan juga sebaliknya dan mereturnkan hasil yang sudah dimutasi. Berikutnya adalah survivor selection, di mana nanti setelah mutasi itu akan melakukan seleksian hasil dari mutasinya. Jadi di sini terdapat dua macam, generasi replacement dan steady state. Untuk generasi replacement itu menggantikan seluruh individu dari generasi dan juga memiliki artisme, yaitu menjamin bahwa generasi berikutnya itu memiliki fitness yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan steady state ini melakukan itu hanya sebagian, kalau ini seluruhnya. Nah, ini untuk contoh yang steady state seleksi pada umur, jadi dilakukan itu secara sequential. Ini fitness base-nya itu, berdasarkan base-nya. Jadi saat ada fitness yang jika terdapat kromosom memiliki fitness yang buruk, itu nanti setelah seleksi akan diubah atau ditukar dengan offspring yang memiliki nilai fitness yang lebih baik. Begitu juga dengan local fitness. Jadi di kelompok kami itu memilihnya metode generational replacement yang cenderung tidak terlalu kompleks dibandingkan steady state. Jadi di sini melakukan pergantian generasinya. Nah, jadi nanti itu dari penyeleksiannya itu akan di-rank, dilihat dari nilai fitnessnya dari populasi, dimulai dari individu yang terdapat di generasi tersebut sampai individu yang terakhirnya. Nanti dicek mana yang paling buruk, nanti akan diganti atau ditukar oleh nilai offspring yang fitnessnya itu lebih baik. Survivor selection itu akan diulang lagi sampai generasinya itu mencapai jumlah generasi maksimum. Jadi kesimpulannya, algoritma genetika itu mampu memecahkan masalah mencari nilai maksimum dari fungsi HXY ini. Kami menggunakan bahasa Python dalam pemrograman dari pengimplementasian kesalahan ini. Dan fungsi permasalahan ini juga memiliki batasan nilai dari variabel X dan Y-nya, di mana X-nya itu dari min 1 sampai 2, sedangkan Y-nya itu dari min 1 sampai 1. Dan untuk parameter kontrolnya itu tadi, jumlah generasi yang kami gunakan sebanyak 20, probabilitas crossover-nya sebesar 0,65, dan probabilitas mutasinya itu sebesar 0,01. Kriteria pemerintahan dari evaluasi populasi itu kami menggunakan jumlah generasinya itu 20. Dari 10 kali percobaan itu nanti akan didapatkan nilai yang maksimumnya. Dan setelah kami coba, di sini ditemukan juga bahwa nilai X-nya itu mendekati 2, yaitu 1,9, dan nilainya itu 0,9, itu mendekati 1. Nah, di sini adalah nilai fitness terbaik dari hasil algoritma genetika terhadap permasalahan ini. Di sini fungsi utamanya, di mana awalnya itu akan dilakukan pembangkitan populasinya dulu. Jadi setiap individu itu dikumpulkan menjadi membentuk suatu populasi, dan nanti akan melakukan evolusi dan seleksi dari populasi dari generasi 1 sampai generasi yang maksimum. Nah, di sini nilai fitness dari populasi itu akan dihitung. Selanjutnya nanti jika iterasi pertama berarti populasi barunya belum ada, jadi masih populasi yang awal. Dan itu akan digunakan saat iterasi berikutnya. Nah, di sini baru masuk ke looping untuk melakukan selection terhadap populasi. Jadi seleksi dan populasinya, di mana untuk paren 1 dan paren 2 itu akan dilakukan turnamen berdasarkan nilai fitnessnya, menghasilkan child-nya. Nanti child 1 dan child 2 ini akan dilakukan crossover. Child 1 dan child 2 itu akan dilakukan mutasi untuk menjaga variasinya. Baru di sini survivor selection hal ini dilakukan sampai mencapai generasi maksimumnya, menjamin bahwa setiap generasi berikutnya itu pasti memiliki nilai fitness yang lebih baik. Ini outputnya. Hasilnya, yang terbaik memiliki nilai fitness 2,19, di mana X-nya itu menilai 1,9 atau mendekati 2, dan nilainya itu 0,9 mendekati 1. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.